Dan kali ini salah satu hukum Tuhan, saya akan bahas tentang hukum tarik menarik. So, stay tuned. Bersama saya Melanie di sini. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang fenomenal yang beberapa tahun terakhir ini terjadi, globalitas ya. Hampir seluruh dunia semua pakar-pakar motivation, scientist, even ya scientist, pakar dokter brain and heart, mereka semua membahas tentang ini dan saya rasa kalian juga sudah banyak yang tahu tentang hal ini karena banyak yang youtuber yang membahas, youtuber Indonesia yang membahas tentang hal ini secara global, banyak sekali. Jadi salah satu dari hukum Tuhan yang akan saya bahas, yang akan saya fokuskan di sini adalah hukum tarik menarik. Orang luar bilang ada the law of attraction. So hukum itu berkaitan erat dengan pikiran kita. Mungkin di antara kalian yang sudah paham dengan hukum ini pasti sering menyadari ya bahwa kok aku mengalami kejadian kayak gini karena kapan hari aku berpikir tentang dia, akhirnya aku ketemu. Nah, kan itu satu ketertarikan. Kenapa bisa dibilang adalah hukum tarik menarik? Karena memang ketika kita berpikir sesuatu dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita pikirkan itu, jadi itulah yang namanya hukum tarik menarik ya. Kenapa ya? Sering kali banyak yang berkata pada saya yang menyampaikan pertanyaan ini, kok saya memikirkan ini terus tapi kok nggak terjadi ya kan? Nah, apakah hukum tarik menarik itu nggak berlaku buat saya? No, jawabannya bukan itu. Karena hukum tarik menarik itu tetap berlaku. Itu hukum, itu yang hukum sudah diciptakan. Entah itu dalam Alkitab juga ada, Al-Quran atau kitab-kitab Hindu, Buddha, mereka ada, di sana ada ya. Jadi apapun yang kalian pikirkan, entah itu pikiran buruk, entah itu pikiran baik, itu akan tetap terjadi. Jadi kenapa? Apa yang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini, the current situation, saat ini, itu adalah hasil dari pikiran kalian di masa lalu. Dan ketika kalian berpikir saat ini kalian berpikir buruk tentang seseorang, akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang kalian dapatkan di masa depan. Itulah kalian dapatkan hari esok atau minggu depan atau entah kapan, itu tetap akan terjadi karena pikiran itu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena kita adalah energi dan pikiran itu juga energi. Nah, ketika kita berpikir tentang seseorang, berarti kita mengirimkan energi ke orang tersebut atau ke benda tersebut. Nah, ketika kita menaruh feeling, menaruh emosi ke dalam pikiran tersebut. Nah, ini berkaitan erat dengan marriage ya, dengan marriage, your heart, your thought, dengan feeling. Akhirnya kalian taruh feeling dan emosi itu, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang kalian pikirkan itu come true. Apa yang kalian pikirkan akan menjadi kenyataan. Ya, bagaimana pertanyaannya kalau experience kita itu buruk? Ya kan? Disakiti, rasa ketakutan, rasa kekurangan, rasa kekhawatiran, gelisah, sakit penyakit, dan sebagainya. Karena ketika kita bangun, apa yang kita pikirkan itu kita menciptakan, ya kan?
ketika kita bangun pagi, bangun tidur, mata melek, kita memikirkan utang misalnya. Oh, of course, apa yang terjadi berikutnya? Kita menarik tersebut. Atau ketika kita bangun, kita memikirkan kekhawatiran, bagaimana nanti daganganku nggak laku, nanti hari ini sepi, daganganku sepi, nggak ada yang beli karena hari ini kebiasaan beli. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang kamu katakan, apa yang kalian katakan, itulah yang terjadi. Nah, ketika kita switch, ketika kita membalik pikiran itu menjadi pikiran yang positif, wow, coba kalian bayangkan ini, bangun tidur, kalian memikirkan sesuatu yang indah-indah, kalian sudah mengcreating ya, sudah menciptakan hari itu dengan yang indah-indah. Apa yang terjadi? Apapun yang kalian pikirkan itu. Bagaimana kalau itu tidak terjadi, Mbak Milan? Aku udah memikirkan yang indah-indah, memikirkan kebahagiaan, tetapi hari-hariku nggak ada yang berubah. Dan apa yang akan saya jawab dengan pertanyaan seperti itu? Adalah akhirnya, you believe. Masuk sampai di sini ya. Kalian paham sampai di sini ya, you believe. Kepercayaan kalian. Nah, ketika kalian percaya bahwa hari itu apapun yang kalian pikirkan itu nggak akan terjadi, ya udah nggak akan terjadi, ya kan? Nah, ini adalah inti dari hukum tarik menarik ini. Kenapa banyak orang yang selalu bilang enggak, itu enggak berlaku buat saya. Karena apa? Karena in the start, udah pada awalnya dia nggak percaya bahwa dia mampu menciptakan future, mampu menciptakan dream, mampu menciptakan dream come true. Dia udah nggak percaya, dia udah nggak confidence. Akhirnya ya udah terjadi apalah yang menjadi kepercayaanmu, you believe. Karena ini ketika you believe and you desire ya, di sini saya katakan keinginanmu dan kepercayaanmu itu nggak matching, nggak akan terjadi, ya kan? Nggak akan terjadi. Jadi simple aja, kalian bisa praktek ya, simple praktek. Karena atau bisa dikatakan tes lah, nggak usah yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil aja. Kalian memikirkan sesuatu yang kecil, misal satu misal aja, kalian ingin seseorang memberikan bunga, entah itu bunga apa, entah kalian memberikan bunga, dan kalian memikirkan itu benar-benar, dan kalian feel it. Nah ini dia, ketika kalian sudah berpikir tetapi kalian nggak feel it, kalian nggak ada emosi di sana, nggak taruh energi, a feeling, seakan-akan kalian sudah menerima, nggak akan terjadi. Karena pada dasarnya Tuhan berkata ya, mintalah maka kamu akan mendapatkan, maka kamu telah mendapatkan. Nah ini satu trik dalam kata-kata ketika kita berdoa. Ini menyangkut banyak hal ya. Makanya ketika saya berbicara, saya excited banget kalau membicarakan tentang hukum tarik menarik ini, karena banyak sekali kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya itu luar biasa. Kalau saya mau share di sini nggak cukup berhari-hari, oke? So jadi begini, ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu, kita selalu katakan satu contoh saja, meminta Tuhan, saya mau pacar yang ganteng, yang kaya, yang teker, yang sayang, yang bla 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 bla.
segala macam. Udah dengan detail kamu sudah meminta sama Tuhan, kamu membayangkan bentuk wajahnya, warna bola matanya, warna rambutnya, bentuk postur tubuhnya, dan apapun itu kalian sudah bayangkan. Karena ini adalah teknik ya, teknik bagaimana kita manifesting ya kan. The law of attraction ini bagaimana kita manifesting, karena kita harus mengatakan yang sedetailnya ya kan. Jadi kita sudah membayangkan semuanya itu detailnya. Tapi satu trik ketika kita sudah katakan, Tuhan aku minta ini, esok harinya kalian katakan lagi, Tuhan aku minta. Esok harinya kalian akan katakan, I want this, aku minta ini, aku minta ini. Apa yang terjadi? Gak akan datang-datang. Karena feeling kalian masih meminta. Dan meminta itu hanya satu kali ya, meminta hanya satu kali. Setelah itu kalian harus feelingkan kalian telah menerima. Dan ini kata-kata yang harus diingat baik-baik, telah. Jadi ketika feeling kalian, ketika emosi kalian berada dalam telah, ketika kalian meminta sesuatu, misalnya satu hadiah pada mama, papa hadiah, dan ketika kalian membayangkan bahwa hadiah itu sudah ada dalam tangan kalian, apa yang feeling kalian? Ya kan? Happy. Ya kan? Kalian merasa happy yang luar biasa. Oh, aku udah menerima. Oh, wow. Sesuatu yang luar biasa ya kan? Tapi apa? Kebanyakan dari kita ketika kita meminta sama Tuhan, ketika kita meminta sama Tuhan, di esok harinya kita nggak ada feeling apa-apa, kita masih tetap, oh kok nggak datang-datang ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak datang-datang. Oh kok nggak nemu-nemu ya orang yang saya bayangkan ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak nemu-nemu. Makanya prinsip hukum tarik-menarik di sini, prinsipnya adalah setting dan let it go, ya kan? Kalian men-setting, kalian meminta sedetil-detilnya dari, misalnya kalian minta mobil, itu dari merek mobil, warna, bentuk, harga juga, dan pokoknya sedetil-detilnya ya kan. Setelah itu, setelah kalian meminta, kalian feeling, kalian bayangkan kalian sudah mempunyai mobil itu, sudah berada di dalamnya, style musik, duduk dengan pacar misalnya, atau membayangkan dengan orang tua yang dikasihi, atau dengan orang-orang yang dikasihi, pergi kemana, ya kan? Dan setelah itu kunci ini mesti diingat-ingat baik-baik. Believe, percaya itu. Ketika kalian percaya, itu adalah transfer, itu adalah satu transportasi. Seberapa besar kepercayaan kalian, how big you believe, kalian bisa mendapatkan. Secepat itulah kalian bisa mendapatkan. Jadi ketika kalian bertanya sama saya, berapa lama Mbak Melani saya bisa manifesting itu, berapa lama? Saya akan jawab, seberapa besar kepercayaan kalian. Kalau kalian percaya bahwa itu nggak lama kalian mendapatkan, nggak lama akan kalian dapatkan. Oke? So, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman, dan terima kasih telah bersama saya.